Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patri Mareta dari Lokal 4C, jurusan Tadlis Biologi, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 10 spesies dari hewan reptilia. Yang pertama, iguana laut atau Amblyrhynchus cristatus adalah satu-satunya spesies kadal yang berenang dan mencari makan di laut. Iguana laut bernapas dengan paru-paru, maka tentu mereka tidak bisa bernapas dalam air. Tetapi iguana laut dapat menyelam hingga kedalaman 20 meter dan bisa menahan napas hingga 30 menit. Iguana laut memiliki penampilan garang yang dengan deretan duri di punggungnya dan warna hitam legam. Sebenarnya warna tersebut hanya berfungsi untuk menghangatkan diri. Karena berdarah dingin, iguana laut harus berjemur di tepi pantai dan warna hitam membantu menyerap panas supaya mereka tidak kedinginan sehabis menyelam di laut. Selanjutnya, klasifikasi iguana laut, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Iguanidae, genus Amblyrhynchus, spesies Amblyrhynchus cristatus. Yang kedua, kura-kura kepala ular atau Chelonidae macrorhynchi adalah jenis kura-kura yang termasuk ke dalam keluarga Chelonidae. Mereka hidup di perairan dekat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya, kura-kura ini memiliki leher yang panjang menyerupai tubuh ular. Keberadaan kura-kura ini berfungsi untuk menjaga kesehatan perairan dan danau serta mengontrol populasi serangga agar vegetasi danau terjaga. Kura-kura ini memiliki ciri khas yaitu kepala dan lehernya yang menyerupai ular, terutama pada bagian leher. Adapun klasifikasi kura-kura kepala ular adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Sauropsida, ordo Testudines, famili Chelonidae, genus Chelonida, spesies Chelonida macrorhynchi. Selanjutnya yang ketiga, kura-kura buaya atau Macrochelys teminki. Bentuk fisik dari kura-kura buaya sebenarnya mudah dikenali. Dari kepala, kura-kura lebih mirip seekor aligator karena ujung bibirnya yang runcing dan rahang yang kuat. Kemudian di tempurungnya terdapat semacam 3 skat dorsal yang berukuran besar dan jumlahnya lumayan banyak. Dan ekornya yang sangat panjang, jauh lebih panjang dibandingkan dengan kura-kura pada umumnya. Adapun klasifikasi dari kura-kura buaya, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Chelydridae, genus Macrochelys, spesies Macrochelys teminki. Selanjutnya yang keempat, Uroplatus henkeli. Sesuai dengan namanya, jenis toke ini memiliki ekor pipih yang menyerupai daun dengan ditunjang oleh mata besar untuk mencari makanan dalam kegelapan. Adapun klasifikasinya, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Geckonidae, genus Uroplatus, spesies Uroplatus henkeli. Selanjutnya yang kelima, ular gadung atau Ahaetulla prasina adalah jenis ular pucuk yang paling sering dijumpai. Disebut dengan ular gadung karena penampang tubuh ular ini yang menyerupai pucuk tanaman gadung. Habitat dari ular gadung di hutan terbuka
dan perkebunan. Selanjutnya klasifikasi dari ular gadung, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Colubridae, genus Ahaetula, spesies Ahaetula fracina. Selanjutnya yang keenam, ular darik atau Crotalus lineaeus merupakan kelompok ular mura berbisa dari anak suku Crotalinae. Ciri khas dari ular ini adalah ekornya yang terdiri dari segmen-segmen yang bisa menimbulkan suara yang keras bila digetarkan. Habitat dari ular darik ini biasanya hidup di gurun atau padang rumput kering, tetapi beberapa spesies hidup di dekat perairan. Selanjutnya klasifikasi dari ular darik, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Viperidae, genus Crotalus, spesies Crotalus lineaeus. Selanjutnya yang ketujuh, kadal anolis adalah kelompok kadal kecil yang terdiri dari ratusan spesies dengan beragam bentuk dan warna yang cantik dan unik. Selanjutnya klasifikasi dari kadal anolis, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Dactyloideae, genus Anolis, spesies Anolis sp. Selanjutnya yang kedelapan, kura-kura mata-mata atau Chelus fimbriata adalah kura-kura yang berbentuk seperti batu atau daun yang kering. Ciri khas dari hewan ini bergerak sangat lambat baik itu di darat, sungai, rawa-rawa maupun di kolam. Kura-kura mata-mata ini memiliki tempurung yang terlihat seperti kulit kayu. Adapun klasifikasi dari kura-kura mata-mata ini, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Chelidea, genus Chelus, spesies Chelus fimbriata. Selanjutnya yang kesembilan, kura-kura Aldabra atau Aldabra Chelys gigantea. Kura-kura ini mempunyai karapas berwarna coklat kehitam-hitaman, memiliki kaki yang besar dan mempunyai leher yang panjang. Adapun klasifikasi dari kura-kura ini, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, Testudinidae, genus Aldabra Chelys, spesies Aldabra Chelys gigantea. Dan yang terakhir, kadal duri mata merah atau Tribolonatus gracilis. Kadal ini memiliki keunikan berupa lingkaran berwarna merah di sekeliling matanya. Ekor kadal ini bisa tumbuh lagi jika putus, tapi tentu saja tidak sesempurna ekor aslinya. Adapun klasifikasi dari kadal duri mata merah yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Cincidae, genus Tribolonotus, spesies Tribolonotus gracilis. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai hewan reptilia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.